terpercaya. Kejati NTT tetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi Jamkrida. 6 orang imigran asal Cina terdampar di perairan Rotendao. Warga Maumere rela kehujanan kejar mobil Gibran. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Probomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karlin Wandari, kita jelang Kompas Probomora di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan 3 tersangka kasus korupsi PT Penjaminan Kredit Daerah Jamkrida NTT terkait pengelolaan penyertaan modal yang merugikan negara sebesar 5 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiga orang pejabat PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida langsung ditetapkan tersangka dan digiring ke mobil tahanan dan dibawa menuju rutan kelas 2B dan Lapas Perempuan Kupang. Ketiga tersangka diantaranya II selaku Direktur Utama, OFM Direktur Operasional, dan KMK selaku Kepala Divisi Umum dan Keuangan. Pejabat Jamkrida NTT diduga terjerat dalam kasus dana pengelolaan penyertaan modal tahun 2017 sebesar 25 miliar rupiah. Dugaan korupsi pengelolaan penyertaan modal PT Jamkrida NTT 25 miliar tahun 2017. Berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk, ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara ini, yaitu dengan inisial 1 II, Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida NTT, yang kedua OFM, Direktur Operasional PT Jamkrida NTT, yang ketiga KMK, Kepala Divisi Umum dan Keuangan PT Jamkrida NTT. Perkara ini bermula dari kegiatan penempatan dana investasi yang dilakukan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida NTT pada tanggal 15 Agustus 2019, yaitu sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk kontrak pengelolaan dana di PT Narada Asset Management atau yang disingkat NAM. Keputusan investasi tersebut diambil oleh Komite Investasi PT Jamkrida NTT yang beranggotakan Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Kepala Divisi Umum dan Keuangan tanpa melakukan kajian kelayakan atau analisa risiko investasi yang memadai atau dengan due diligence. Ketiga orang tersangka ini dikenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara, 6 orang imigran ilegal asal Cina bersama 6 orang Indonesia ditemukan terdampar di perairan selatan Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur setelah gagal masuk ke wilayah Australia. 6 orang imigran ilegal asal Cina terdampar di perairan selatan Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 Mei 2025. Mereka diamankan tim gabungan dengan sebuah kapal tanpa identitas bersama 5 orang warga Sulawesi Selatan yang merupakan awak kapal. Diketahui para penumpang dan awak kapal tidak memiliki dokumen resmi. Berdasarkan keterangan nakoda, mereka berangkat dari Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 April 2025 menggunakan kapal seri Pasra 007 dengan tujuan memasuki Australia. Namun setibanya di perairan Australia pada 29 April 2025, rombongan tersebut ditangkap oleh Australia Border Force, kemudian kapal mereka dibakar dan diberi kapal fiber kecil, peta, kompas, serta sedikit bekal untuk kembali ke Indonesia. Jadi mereka ini tanggal 24 dari China, kemudian nyebrang, dari 24 dari Konawe Selatan, kemudian 29 mereka ditercept oleh otoritas Australia, dan hari ini tanggal 4 menurut keterangan dari salah satu ABK kapal yang asal Konawe Selatan ini jam
7 waktu perbatasan Australia, itu mereka berlayar menuju Indonesia, dalam hal ini Rote. Kemudian jam 10, kurang lebih perjalanan sekitar 5 jam, itu masuk ke Teluk Batu Tua. Artinya bahwa rangkaian mereka masuk ke Indonesia, kemudian dari Konawe tanggal 24 sampai dengan sekarang tanggal 2, berarti 1 minggu saja. Artinya 1 minggu berangkat dari Konawe Selatan menuju Australia, kemudian tertangkap di sana, kemudian diperiksa, di pushback, kemudian diberikan kapal yang dimaksud tadi, kapal tanpa nama tadi, sampai dengan sekarang tanggal 4 ini sudah masuk ke Indonesia. 6 orang imigran ilegal asal Cina dan 5 orang awak kapal asal Sulawesi Selatan kini diamankan di Mapolres Rotendao dan menjalani pemeriksaan. Pada pekan ini 5 orang dan 1 perempuan asal Cina akan dibawa ke Kupang untuk proses deportasi oleh pihak imigrasi. Sementara itu 4 orang anak buah kapal dan 1 nakoda akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan proses hukum di Polres Rotendao. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, Saudara. Polres Sumba Timur mengungkap sejumlah kasus yang ditangani karena dipengaruhi dugaan konsumsi minuman keras, dendam pribadi, juga sengketa tanah. Polres Sumba Timur mengungkap 3 kasus yang ditangani sejak bulan Maret dan April tahun 2025. Di antaranya 2 kasus pembunuhan yang terjadi pada 1 April di Desa Kanangar, Kecamatan Paberiwai, dilakukan pelaku SJN dengan motif rasa sakit hati. Selain itu, kasus pembunuhan dengan tersangka EEK terjadi pada 2 Maret 2025 akibat perselisihan kepemilikan tanah yang telah berlangsung lama. Sementara itu, kasus saudara paksa terjadi kepada seorang remaja putri di Pasar Melolo, Desa Watu Hadang pada 27 Maret 2025, di mana tersangka A melakukan aksinya karena dipengaruhi konsumsi minuman keras. Benar beberapa data yang terjadi di wilayah Sumba Timur ini, persentase karena mabuk dan sebagainya itu ada. Yang kedua, motif ekonomi. Yang ketiga, motif karena memang privasi, masih ada hubungan darah dan sebagainya. Tetapi khusus yang motif karena mabuk, itu memang kadang kita perlu dibuktikan dia benar-benar mabuk atau hanya sebatas pengakuan. Kini ketiga orang tersangka diamankan di Mapolres Sumba Timur guna menjalani proses hukum selanjutnya. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, Saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Pemora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pemora. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sika, NTT pada Selasa pagi. Saat kunjungan, warga pun berebutan untuk bersalaman, bahkan sejumlah pelajar nekat mengejar mobil Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 6 Mei 2025 pagi. Sejumlah anak-anak yang antusias berebutan untuk bersalaman, bahkan sampai rela mengejar mobil Wapres. Ratusan anak-anak di Sika, NTT nekat menembus barisan pas pampres dan mengejar mobil Wapres Gibran Rakabuming Raka. Meski diguyur hujan, mereka tetap antusias untuk bersalaman dengan Wapres Gibran. Bapak baik-baik, sehat-sehat selalu. Senang sekali ya bisa bertemu. Senang sekali Bapak, saya senang sekali Pak. Senang sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Gibran tetap kuning terus ya di Sika. Makasih Bapak. Selain bertemu siswa dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah di SMA Bakti Arsa Maumere. Usai berkunjung di Kabupaten Sika, Wapres Gibran dijadwalkan akan meninjau bendungan Lambo di Kabupaten Agakeo sebelum terbang ke Kota Kupang. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Usai berkunjung di Kabupaten Sika dan Agakeo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke rumah jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Kupang, NTT.
Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke rumah jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Sambil bersilaturahmi dengan keluarga besar, Wapres Gibran juga mengucapkan duka cita atas meninggalnya Ibunda Mario Sarong. Kehadiran Wapres Gibran yang didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena disambut dengan pengalungan oleh tokoh masyarakat. Sebesar-besarnya kita semua pribadi untuk Ibunda teman saya Mario, Ibu Justina Leman. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan berita duka ini dari Bu Rosi, bosnya Mario. Kebetulan Mario ini sudah ikut mengawal saya dari lama, dari zaman Pilpres. Usai berkunjung ke rumah Mario Sarong, Wapres Gibran langsung bertolak ke kantor Gubernur NTT untuk menyaksikan pertunjukan seni dan budaya. Dengan adanya kunjungan di Kupang, Wakil Presiden diagendakan menyerahkan bantuan di sekolah, serta alat pertanian kepada petani dan mengunjungi pembangunan bendungan. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, KSP Kopdit Pintu Air di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sukses menggelar rapat anggota tahunan ke-29. Fokus pengurus dan manajemen pada tahun 2025 ini yakni terus memberdayakan ratusan ribu anggotanya untuk berdaya secara ekonomi. Rapat anggota tahunan atau RAT ke-29 Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sukses digelar selama 3 hari sejak tanggal 8 hingga 10 Mei 2025. Rapat ini didahului dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Uskup Maumere dan diisi dengan sejumlah acara, yakni peluncuran buku 30 tahun perjalanan KSP Kopdit Pintu Air, serta penyerahan santunan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi ahli waris karyawan yang meninggal. Ketua KSP Kopdit Pintu Air menjelaskan hingga saat ini jumlah anggotanya mencapai 400 ribuan anggota, dengan total aset mencapai 2 triliun rupiah. Dan di momen RAT ini pihaknya berfokus pada pemberdayaan anggotanya, terutama bisa mandiri secara ekonomi. Pasalnya 90% anggotanya merupakan petani, nelayan, peternak, dan buruh. Kita punya anggota Desember itu kalau real itu 380.484. Yang terdaftar sejak masuk 50 orang itu sampai Desember itu 435.456 anggota. Lalu kemudian omsetnya itu 1.920 miliar dan aset 2.275 miliar. Itu menjadi kekayaan yang saat ini kita akan mengembangkan dalam tahun 2025 ini, tahun buku, sampai dengan bulan Desember. Di samping itu, KSP Kopdit Pintu Air menargetkan tahun 2025 ini jumlah anggota mencapai 500 ribuan serta kenaikan omset mendekati 3 triliun rupiah. Diharapkan seluruh anggota bisa bergandeng tangan demi kemandirian ekonomi. Rapat anggota tahunan ke-29 KSP Kopdit Pintu Air ditutup dengan pengukuhan pengurus dan pengawas masa bakti 2025-2029 oleh Sekretaris Menteri Koperasi Ahmad Zabadi. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Baik Saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Plebomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plebomora. Saudara, cegah angka stunting sejak dini, ibu dan balita di 2 kelurahan Kota Kupang mendapatkan pelatihan juga pendampingan selama 2 bulan. Ibu dan balita di Kelurahan Kayu Putih dan Kelapa Lima Kota Kupang mendapatkan pelatihan, juga edukasi selama 2 bulan dalam rangka program edukasi dan pendampingan gizi.
Sebanyak 8 kader yang telah mengikuti pelatihan teknik pendampingan dilibatkan dalam program ini, masing-masing akan mendampingi 3 balita penerima manfaat. Nantinya setiap kader akan melakukan pendampingan langsung di rumah dengan metode bermain, serta edukasi ringan seputar gizi yang mudah dipahami oleh orang tua dan anak. Kami dari 8 kader itu akan datangi masing-masing 3, masing-masing kader 3 sasaran. Ya, 3 sasaran. Jadi 3 kali 8 tadi yang tadi 24 itu. Jadi 3 balita yang penerima manfaat istilahnya gitu. 3 balita yang penerima manfaat. Nanti ke sana itu memang ada beberapa cara pendampingannya, ada game-gamenya juga, kemudian ada masa bersama. Jadi ada edukasi dari game itu ada muatan edukasinya kaitan dengan gizi gitu. Terus program edukasi gizi ini sasaran juga untuk pencegahan stunting juga ya, Pak? Iya, menuju ke situ juga. Karena stunting tadi kan sudah dijelaskan salah satu penyebabnya kan dari itu perilaku makan anak-anak kan. Kegiatan ini didukung Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia bekerja sama dengan pimpinan daerah Aisyah Kota Kupang. Diharapkan dengan program ini dapat menjadi upaya pencegahan stunting sejak dini di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara. Sektor pertanian selama ini memberikan kontribusi akan peningkatan perekonomian di NTT. Namun kini tergerus akibat dampak perubahan iklim. Bapeda NTT bersama Aikraf mencari solusi dengan mengadakan konsultasi publik rencana induk pertumbuhan ekonomi atau Green Growth Plan yang berkelanjutan. Dampak perubahan iklim serta degradasi lingkungan telah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekeringan, bencana alam serta penurunan produktivitas komoditas pertanian unggulan telah mempengaruhi pendapatan masyarakat serta mengancam ketahanan pangan. 1 dekade terakhir pengembangan pertanian di NTT turut menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan di NTT, terutama dalam menjawab isu-isu strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, antara lain kemiskinan, stunting, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Mengatasi kondisi ini, Bapeda Provinsi NTT bekerja sama dengan Aikraf Indonesia mengadakan konsultasi publik rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau atau Green Growth Plan sebagai langkah awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sumber daya terbaru berbasis lahan di NTT tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga menjaga ketahanan wilayah terhadap dampak dari perubahan iklim. Ekonomi hijau ini motivasinya adalah memastikan bahwa lahan yang memang dari awal sudah terbatas gitu ya, kita dikaruniai lahan yang terbatas, itu betul-betul bisa dijaga dan dimaksimalkan fungsinya sampai dengan puluhan tahun ke depan. Kedua, di dalam lahan atau bentang lahan itu bertumpu hidup dari kita semua yang ada saat ini dan juga anak-anak kita serta generasi muda yang nanti akan menikmati lahan ini masa depan nanti. Mereka tidak bisa menikmati lahan yang sama kalau kita tidak menjaga dari sekarang. Bayangkan kalau anak-anak kita nanti 30 tahun dari sekarang tidak bisa tanam pohon lagi karena lahannya sudah rusak semua. Apakah kita mau bertanggung jawab seperti itu? Nah, di pundak kita lah untuk memastikan hal itu tidak terjadi. 3 skenario ditawarkan pada rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau untuk NTT. Pertama, melindungi ekosistem penting dan menyesuaikan tata guna lahan dengan tata ruang. Yang kedua, melaksanakan tawaran pertama, serta meningkatkan produktivitas sektor kopi, jagung, kelapa, kemiri, serta padi dan lain sebagainya, melalui penerapan cara bertani yang baik. Sementara itu, skenario ketiga memadukan tawaran pertama dan kedua dengan hilirisasi kopi, kelapa, kemiri, vanili, jambu mete, padi, dan perikanan. Karena kita membuat roadmap ini sebenarnya menjadi kerangka besar dalam mengimplementasikan bagaimana RPJPD kita lagi bicara tentang ekonomi hijau di situ. Tentu saja ekonomi hijau ini tidak jauh dari orang cerita tentang ekonomi biru. Kita punya potensi yang luar biasa di NTT.
Sehingga kalau mapping ini ada, kita tentu saja akan memetakan ini secara baik di dalam perencanaan kita yang kita lakukan 5 tahun di RPJMD kita. Dan tahapan-tahapan ini tentu saja menjadi bagian penting dari upaya-upaya kita dalam mengambil keputusan. Tentu saja saya juga berharap sekali mapping yang ada sekarang ini, yang kita lakukan sekarang ini, keterlibatan Akrab ini menjadi penopang yang serius bagi kita untuk mewujudkan ini. Sehingga dari roadmap itu yang ada, energi baru terbarukan kita bisa betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi kita, termasuk nanti dari semua sektor kita. Sehingga ekonomi hijau ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita bagi kelangsungan rakyat di masa depan. Kerugian akibat perubahan iklim dapat diperparah oleh praktek pengelolaan lahan dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan akibat aktivitas manusia. Dan jika batas ini dilampaui, resiko bencana akan meningkat, membawa dampak jangka panjang yang membebani generasi mendatang. Harapan kita adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi hijau ini dapat mendorong pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha lokal yang di mana usaha mereka itu usaha untuk pengembangan ekonomi hijau, misalnya perkebunan di dalamnya ada kakao, kopi dan sebagainya. Nah, itu tentu punya peranan penting dan juga sebagai peta pertumbuhan ekonomi hijau untuk mereka bisa melakukan usaha-usaha di bidang. Pertumbuhan ekonomi hijau didukung pemerintah Kanada dimotori oleh Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT, sebuah forum multi pihak yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi rencana ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk mendorong pengembangan investasi hijau di daerah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan dengan harapan ekonomi hijau, masa depan gemilau bagi generasi yang akan datang. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudari, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Flobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Karlin Wandiari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.